Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga, betapa agungnya ibadah kita sebagai orang percaya. Tapi mendahulunya kita akan satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu Engkau sudah jaga biar kami sepanjang malam yang berjalan, bagikan Engkau menjaga biji matamu. Terlebih pagi yang indah ini Kau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa dan tubuh yang diberkati daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai perenungan kami, untuk kami pakai sebagai pedoman di sepanjang kami menghadapi aktivitas sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati kami siap buka hati, dan kami akan menerima kebenaran firman Allah di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan meneruskan ya, bagian yang ketiga ya. Mengapa ibadah kita dikatakan begitu agung ya? Kemarin kita sudah lihat, karena di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ibadah kita dihadiri oleh Dia, Raja di atas segala raja, yang kita kenal dengan namanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagian yang kedua kita sudah melihat ya, Yesus dibenarkan ya pada waktu Dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Sekali lagi Yesus dibenarkan bukan supaya dia benar, tetapi di sini menyatakan bahwa ketika Yesus menerima baptisan ya melalui Yohanes Pembaptis, di situ Bapa di sorga mendeklar kepada bangsa Israel pada masa itu bahwa Dialah Mesias yang dijanjikan Allah untuk mereka ya, walaupun mereka tidak banyak yang percaya. Tetapi pada waktu Yesus dibaptis, di sana Bapa mendeklar bahwa Dia adalah anak yang dikasihinya, dan kepadanya Bapa di surga berkenan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita terima baptisan, saudaraku, suara yang sama ya. Deklarasi terhadap kita itu juga terjadi seperti yang dialami Yesus. Cuman pada waktu itu, waktu Yesus, Tuhan mendeklarasikan Yesus kepada publik Yahudi bahwa Dia adalah anak yang dikasihi dan anak yang diperkenan oleh Bapa. Nah, kalau kita, begitu kita dibaptis, saudara, apa yang terjadi? Bapa di surga juga mendeklar kita bahwa kita adalah anak-anak yang Dia kasihi. Pada waktu itu terjadi, di sorga ada tempik sorak karena kita telah menjadi milik-miliknya Tuhan ya. Nah, yang ketiga adalah kita akan baca di 1 Timotius 3, masih tetap ayat yang ke-16 ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ya. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah ya, yang telah menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Kapankah Yesus menampakkan diri kepada malaikat-malaikat? Mari kita buka ya. Ini berbicara tentang apa? Ini poin yang ketiga ya. Mengapa Yesus ada di sama-tengah kita ya. Poin yang ketiga kita baca di Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu
ketika ia masih di Galilea. Saudaraku, ya, kita lihat poin yang ketiga, ya. Mengapa Yesus ada di tengah-tengah kita dalam ibadah kita, ya. Poin yang ketiga dikatakan di sini, ya, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang pada waktu kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ya. Yesus menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Artinya apa? Malaikat-malaikat itu menjadi saksi bahwa benar Yesus itu telah mati karena dosa-dosa umat pilihannya. Perhatikan, Yesus telah mati karena dosa-dosa umat pilihannya, ya. Nah, pada waktu kebangkitan Yesus, apa yang terjadi? Murid-murid itu, Maria Maria Magdalena, ya, perempuan-perempuan yang telah disembuhkan oleh Yesus pada waktu hidup mereka, apa yang terjadi? Mereka membawa rempah-rempah ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika hari kebangkitan itu mereka ke kubur, mereka tidak menjumpai Yesus di dalam kubur, ya. Mayatnya tidak terlihat lagi, ya. Tapi tanpa mereka sadar ada dua orang laki-laki yang berpakaian, ya, pakaian mereka putih berkilau-kilauan. Kedua orang ini adalah malaikat yang menyaksikan bahwa benar walaupun Yesus telah mati, tapi dia telah bangkit pada hari yang ketiga, ya. Sementara mereka termangu-mangu, ya, dengan hal itu, malaikat berkata, ya, tidakkah kamu ingat waktu dia masih hidup, dia mengatakan, ya, dia akan bangkit, ya, dikatakan di Lukas 24 tadi. Dan mereka lupa rupanya. Ketika mereka sampai memang Yesus tidak ada. Dan malaikat-malaikat itu berkata apa? Mengapa kamu mencari dia di antara yang hidup? Ya, ia sudah tidak ada di sini lagi. Saudaraku, kalau kita baca kesaksian daripada Lukas, ya, apa yang dia tulis tadi, Yesus bangkit disaksikan oleh dua malaikat. Nah, sekarang apa tujuannya Yesus, ya, mengorbankan dirinya, ya, dan dia bangkit dari kematian. Yesus mengorbankan dirinya untuk umat-umat yang dikasihinya, ya, umat-umat Allah yang dikasihinya, umat-umat pilihannya, ya. Nah, itu sebabnya ketika mengapa Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, saudara, ya. Ini poin yang ketiga, ya, rahasia agungnya ibadah kita, ya. Yesus ada di tengah-tengah kita. Mengapa? Karena kita ini adalah umat-umat pilihannya, ya. Saya akan baca di dalam Titus pasal yang kedua, ya. Kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, ya. Yesus telah menyerahkan dirinya bagi umatnya, ya, yang telah menjadi milik kepunyaannya sendiri. Rahasia yang ketiga, mengapa Yesus hadir di tengah-tengah setiap ibadah kita sebagai orang-orang percaya? Karena kita adalah umat-umat pilihannya yang telah ditebus, ya. Dia mengorbankan nyawanya, ya, menumpahkan darahnya demi menebus kita, umat-umat pilihannya. Kita dibebaskan dari segala kejahatan kita, segala dosa kita dipikulnya. Yesaya 53 berkata, dialah yang menanggung penderitaan kita, ya. Segala kejahatan yang harusnya bagian kita ditimpakan kepadanya. Yesus mengorbankan dirinya demi dia memiliki satu umat milik kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inilah poin yang ketiga, mengapa Yesus itu hadir di tengah-tengah ibadah kita, ya. Sehingga ibadah kita dikatakan begitu agung karena kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Kita ini milik kepunyaannya sendiri. Saudaraku, saudara lihat, Yesus ingin selalu bersekutu dengan umat-umat yang telah dipilihnya, ya, umat kepunyaannya sendiri, ya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti yang saya katakan di waktu-waktu yang lalu, ya, beberapa hari yang lalu, kita harus menghormati ibadah karena Yesus ada di tengah kita, ya. Itu sebabnya kita sebagai umat-umat pilihannya, mari kita selalu tetap menjaga
hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, karena Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Saudara, di mana ada kehadiran Yesus, ada mujizat. Di mana ada kehadiran Yesus, di situ ada kesembuhan dan ada pertolongan bagi orang-orang yang menginginkan pertolongan dari Tuhan. Saya percaya kita di hari-hari ini semakin hari, semakin biarlah roh kita semakin menyala-nyala dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah, karena kita ada kebangkitan daripada Tuhan, ya. Kita memiliki kuasa kebangkitan itu. Yesus yang ada di tengah kita, Dia mau setiap kali kita beribadah memiliki roh yang menyala-nyala, ya. Semangat, spirit yang menyala-nyala, ya. Sebab kalau kita tidak memiliki spirit, kuasa kebangkitan itu, maka kita akan menjadi kendor dalam melayani Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, ya, dibilang apa di situ? Itu sebabnya Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia memberikan semangat yang baru, spirit yang baru, kuasa kebangkitan itu membuat suasana ibadah kita menjadi hidup, saudara, ya. Roma 12 ayat 11 menyatakan hal itu, ya. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11, ya. Di sana dikatakan, kalau saya tidak salah, ya, Roma 12 ayatnya yang ke-11, ya. Saya buka dulu, ya. Roma 12 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kenapa Yesus harus hadir di tengah-tengah ibadah kita? Karena kita ini milik kepunyaannya yang sudah ditebus oleh darahnya sendiri, supaya kita punya kerajinan tidak kendor, supaya kita punya spirit, kita punya roh menyala-nyala, dan kita akan bergairah dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya, saudaraku. Amin, saudara. Betapa dahsyatnya kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, memberikan semangat yang baru, ya, sehingga semangat yang patah, semangat yang mulai memudar, hilang dari hidup kita, supaya kita rajin dalam hal beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ada pujian berkata, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saudara, hati yang gembira adalah obat, ya, bagi semangat yang patah, bagi gairah kita, ya, passion kita yang mulai menurun. Saudara, kehadiran Yesus di tengah-tengah ibadah kita, supaya Dia memberikan spirit, memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru, agar kita tidak kendor dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saya percaya, ya. Nah, mari sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya, kita mempersiapkan diri, ya. Setiap beribadah, biar kita punya roh, kita punya spirit, kita punya semangat menyala-nyala, sehingga ketika ibadah kita diwarnai dengan suasana sorga, ya, kita akan melihat kuasa Allah bekerja. Yang ada yang sakit disembuhkan, ya. Ada yang butuh pertolongan ditolong oleh Tuhan, ya. Sebab di mana kehadiran Yesus, di situ ada pertolongan, di situ ada mujizat, di situ ada kesembuhan. Sebabnya kita sebagai orang percaya, biarlah kita semakin bergairah. Roh Kudus, ya, Yesus melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita membuat spirit, semangat kita semakin menyala-nyala. Amin, saudara yang kekasih. Nah, itu sebabnya kita harus memahami hal ini, supaya setiap ibadah kita mendatangkan berkat. Ya, ada lagu yang berkata, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata. Dia bukan cuma hadir. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin.
kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Amin, saudara. Keberkatan terjadi di sini. Ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, ibadah kita luar biasa akan bagaikan sukacita yang tak terbatas. Ya, kuasa Allah yang tak terbatas itu bekerja dalam hidup kita, membangkitkan gairah spirit semangat kita. Udara surga turun. Ya, suasana surga turun, mujizat demi mujizat terjadi. Ya, ini yang harus kita miliki, saudara. Kuasa ibadah itu harus dipulihkan. Roh kita, spirit kita, semangat kita harus dipulihkan melalui kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus memberikan kita sukacita ibadah. Ketika sukacita ibadah itu terjadi, apa yang terjadi, saudara? Sebelum altar call, sebelum orang ditantang, ayo siapa yang ingin didoakan, siapa yang ingin mendapatkan pertolongan, maju ke depan sebelum altar call. Saudara, sudah terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi mujizat demi mujizat. Karena dia hadir, dia melakukan hal-hal yang besar. Ya, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus. Ya, apa, saudara? Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat pilihan. Amin. Kita umat pilihan Allah. Makanya ketika kita beribadah segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan kita, bagaimana kekuatan kita akan tampil keluar dari hidup kita? Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Biarlah kita di hari-hari ini ibadah apapun itu, ibadah raya, ibadah kolom, ya, ibadah persekutuan doa. Ingat, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Galatia 4 ayat yang ke-6, ya. Di sana Roh Kudus akan membangkitkan semangat kita dalam beribadah. Saudara, pada waktu bangsa Israel mulai memuji-muji Allah, ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka kota yang pertama mereka taklukkan kota apa? Kota Yeriko yang luar biasa. Bentengnya bisa 8 kereta perang beradu di atas di sini. Ya, bisa berlari, ya, dengan kencang di atas tembok kota Yeriko. Saudara tahu, ketika bangsa Israel baru memuji-muji Allah, kedengaran sampai jauh. Ya, kota Yeriko, penduduk Yeriko begitu gemetar baru mendengar suara sorakan orang Israel ketika mereka keluar dari Sungai Yordan. Saudara, belum dihancurkan kota Yeriko, penduduknya, kesaksian dari Rahab, ketika kami mendengar tentang Allah telah mengalahkan, ya, raja-raja yang orang Filistin, keadaan hati mereka sudah rontok, semangat kami hilang. Ya. Kami gemetar mendengar bagaimana Allah bersama ada di tengah-tengah kamu. Saudaraku, apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, hari ini ingat, tembok Yeriko hancur karena bangsa Israel bersorak memuji Allah. Tapi sebelum bangsa Israel sebelum Tuhan melalui bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko, nyali mereka sudah hilang. Mereka ketakutan. Sebabnya ketika 2 pengintai datang ke kota Yeriko, mereka tutup pintu gerbang mereka tanpa sadar. Kedua pengintai sudah ada di rumah Rahab si pelacur. Saudaraku, mereka sudah ketakutan. Belum hadir bangsa Israel. Ya, sebelum ada masalah datang, apa yang terjadi? Ketika selalu kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, penuh kekuatan, penuh kuasa kebangkitan, sakit penyakit kita mulai ditumbangkan. Sebelum kita didoakan, ya, sakit penyakit persoalan masalah kita dihancurkan oleh roh puji-pujian bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Sebabnya pagi yang indah ini kita pahami bahwa kehadiran Yesus bukan kebetulan. Kita adalah umatnya, dia memberikan kemampuan, dia berikan kekuatan yang berasal dari dirinya. Dan kita akan mampu mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Puji Tuhan, saya percaya poin yang ketiga ini sudah kembali membangkitkan semangat kita,
membangkitkan roh kita, membuat roh kita semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, mengakhiri ya perenungan kita pagi yang indah ini. Pertama saya akan tampilkan satu pujian, kemudian saya akan tutup di dalam doa. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu terang bagi kaki, terang bagi jalanku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita, sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami telah memahami bahwa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami membuat spirit kami, membuat semangat kami kembali bangkit menyala-nyala supaya kerajinan kami tidak kendor dan kami siap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, sebab tidak ada yang seperti Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu pada poin yang keempat besok hari. Tuhan memberkati. Shalom.